Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan penuh sukacita, semuanya dalam keadaan semangat. Kita sudah memasuki minggu yang baru lagi, kita mengawali minggu baru ini di hari Senin dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk semakin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, memahami pertolongan dan cinta kasih Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami dan memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Amos pasal 8 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi akan hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingat ketika saya masih kecil, TK, SD, ya sejauh saya sudah bisa mulai mengingat, orang tua saya itu mengharuskan saya untuk tidur siang. Itu harus dan wajib hukumnya. Nah, sebenarnya saya yakin bukan hanya saya, anak kecil yang harus tidur siang, karena waktu itu sekolah tidak seperti sekarang ya. Sekolah saya dulu swasta dan memang pulangnya sudah siang, tapi juga nggak sesiang sekarang gitu. Dulu sih ya lebih enak begitu sepertinya ya. Walaupun kelas 4, 5, 6 memang jamnya lebih siang daripada kelas 1, 2, 3. Pokoknya saya itu dulu harus wajib hukumnya untuk tidur siang. Nah, karena saya merasa bahwa tidur siang itu bukan hal yang menyenangkan, saya itu membandel. Jadi saya sering sekali, saya nggak tahu nih papa mama nonton atau enggak, tapi saya sering kali masuk kamar. Di kamar itu kan ada jam, jadi saya itu selimutan. Saya dari kecil sampai sekarang tidur dimanapun, dalam keadaan apapun pasti selimutan. Jadi saya selimutan, saya merem aja, pura-pura tidur dan ngintip-ngintip. Pokoknya sudah 1 jam, begitu 1 jam lebih 5, pokoknya 1 jam lah minimal saya nanti akan keluar. 1 jam saya ngapain ya, gulung-gulung aja, ngelamun ya, pokoknya ya diem aja. Karena dulu kan belum pegang HP, kalau bawa buku kan ketawanya, ya diem aja 1 jam, karena kadang memang nggak bisa tidur. Dan yang menyedihkan bagi saya adalah ketika ada tamu ke rumah saya, saudara-saudara saya datang, atau ketika saya pergi bertamu ke tempat lain, saya tetap harus menjalankan kewajiban saya, yaitu tidur siang. Dulu itu sangat menjadi tekanan batin yang luar biasa. Saya sering menangis kenapa saya harus tidur siang ketika orang lain itu loh boleh main, kenapa kok saya harus tidur siang. Beberapa tahun kemudian ketika saya kuliah, saya baru menyadari betapa berharganya tidur siang.
Ketika saya bekerja sebagai guru, saya semakin paham betapa butuhnya saya akan tidur siang. Apalagi ketika malam harus lemburan, pagi harus bekerja, saya sangat merindukan tidur siang. Jadi saya kuliah baru saya tahu kenapa kok saya harus tidur siang. Ya karena supaya malamnya saya bisa belajar, karena saya kok malam itu harus mengerjakan PR. Jadi supaya tidak ketiduran, supaya besoknya tidak ada penyesalan karena lupa mengerjakan PR, ya saya harus tidur siang. Cuma saya dulu tidak tahu betapa nikmatnya tidur siang. Walaupun sudah dijelaskan manfaatnya, saya belum tahu bahwa tidur siang itu hal yang sangat indah. Ya kalau buat anak kuliah atau pekerja yang sekarang bekerja dari pagi sampai malam, pasti tahu lah ya betapa tidur siang itu adalah kebutuhan yang hakiki, yang mewah sekali, yang ingin sekali dinikmati, begitu kan. Nah, ini adalah hal yang seringkali manusia itu terlambat menyadari. Jadi ketika diberikan kesempatan itu seringkali menjadi hal yang biasa, lalu take it for granted. Jadi kayak ya dianggap biasa saja lah, tidak sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang penting begitu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, manusia mulai sadar bahwa oh ternyata ini penting, oh ternyata ini istimewa, oh ternyata ini sangat saya butuhkan, saya rindukan, karena ternyata tidak selamanya saya bisa menikmati hal-hal seperti itu. Nah, ini pula yang diperingatkan Tuhan kepada umat saat itu. Kita kemarin beberapa hari yang lalu sudah membahas mengenai Nabi Amos dengan tugasnya, tanggung jawabnya dan latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang peternak dan petani. Nah, pada saat itu memang bangsa Israel ya seperti yang sudah kita bahas ya, hidupnya itu tidak menderita banget gitu ya. Ya gimana ya, dalam penjajahan, tapi bukan yang menderita, mereka tuh mengalami kemajuan, pokoknya ya mantap lah hidupnya, pokoknya enak gitu lah hidupnya, nggak yang menderita banget. Nah, ketika mereka nggak menderita, mereka secara tata agama morat-marit, dalam urusan masyarakat juga nggak karuan. Kemarin sudah dibahas bagaimana mereka tidak mau beribadah, mereka ikut berhala, mereka juga menindas sesamanya sendiri, mereka mengambil untung dari sesamanya sendiri, pokoknya mereka hidupnya kacau balau. Nah, kemudian Amos ini diberikan penglihatan oleh Tuhan bahwa Tuhan ini akan memberikan hukuman kepada umat saat itu ketika mereka hidupnya benar-benar sudah kacau balau. Jadi ada penglihatan dan tadi beberapa yang kita baca tentang juga ratapan dan lain-lain, nanti ada banyak penglihatan. Dan yang mengerikan adalah situasinya digambarkan begitu mengerikan, yaitu ketika matahari terbenam di hari siang itu kan mengerikan ya, ketika kain perkabungan diberikan pada semua orang, ketika semua orang gundul. Maksudnya itu bukan gundul, itu kan sebenarnya menyatakan apa ya berkabung gitu ya, jadi digundul gitu ya, biasanya nggak semua ya, tapi memang begitu. Nah, dan kepedihannya itu berasanya itu seperti membuat perkabungannya karena kematian anak tunggal. Jadi begitu pahitnya, karena bagi orang Israel saat itu, nggak cuma bagi orang Israel ya, saya yakin kita semua, anak itu adalah orang yang sangat berharga. Jadi apalagi waktu itu bangsa Israel, statusnya itu sangat ditentukan oleh anak. Jadi kalau nggak punya anak itu dianggap gagal lah hidupnya, percuma hidupnya. Saya nggak tahu ya, sekarang harusnya kita nggak punya pola pikir seperti itu, tapi kalau masih ada ya berarti sama seperti zaman dulu. Nah, ketika itu terjadi, ketika sepasang orang tua harus kehilangan anak tunggal, wah itu adalah kengerian yang tidak bisa dibayangkan. Sangat ngeri, dan kengerian itu akan dialami oleh orang Israel. Dan yang menyakitkan, yang tidak terbayang itu kan ngeri banget toh. Nah, ada satu hal yang mereka tidak pernah bayangkan bahwa itu ngeri, ternyata itu akan menjadi hal yang ngeri, yaitu Tuhan akan mendatangkan kelaparan dan kehausan bagi mereka. Jadi orang-orang muda akan pergi kemana-mana, mereka akan mencari kemana-mana, dan mereka akan kelelahan. Mencari tentang apa? Mencari tentang firman Tuhan. Loh, padahal sebelumnya firman Tuhan itu didengung-dengungkan, firman Tuhan itu disampaikan, dan kemudian suatu hari Tuhan memutuskan bahwa mereka akan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kemanapun mereka mencari, mereka tidak mendapat. Dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah nanti semuanya akan dihancurkan. Jadi sudah nggak ada lagi tempat berpegang, dan ketika nggak ada tempat berpegang, nggak ada tempat bersandar, mereka juga tidak menemukan Tuhan. Itu kan mengerikan. Selama ini minta tolong sama HP, selama ini minta tolong sama teman, minta tolong sama saudara, minta tolong sama jabatan, minta tolong sama kuasa. Maksudnya menggunakan itu semua.
Lalu ketika semuanya tidak bisa, ketika semuanya dijatuhkan, bahkan minta tolong ke Tuhan saja tidak bisa. Bahkan mau berpegang pada firman Tuhan saja tidak bisa. Ini adalah kengerian yang hakiki. Manusia tidak lagi punya pengharapan. Ketakutan terbesar manusia adalah ketika manusia tidak lagi punya harapan. Menjadi putus asa itu sama saja menghadapi kematian. Ya nggak ada yang diharapkan lagi, nggak ada yang bisa dimintai tolong, nggak ada janji, nggak ada masa depan. Aduh, ngeri banget. Nah, ini adalah peringatan yang saat ini juga saya rasa masih relevan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tuh menganggap semuanya itu adalah hal yang biasa, hal yang seperti take it for granted. Jadi kayak sudahlah gitu kan. Ada terus kok itu kan. Nah, kenapa kok ini bisa disimpulkan begitu? Karena coba mari kita melihat GKJ Wonosari, GKJ di sekitar kita. Prosentase penduduknya, warga gerejanya, tentu mayoritas sebenarnya bukan lansia. Banyak juga orang dewasa, muda, pemuda, remaja itu juga banyak sekali prosentasenya. Orang paruh baya dewasa yang masih produktif. Hanya yang sangat aktif di PA, yang sangat aktif di kegiatan begitu, sangat aktif di pelayanan, mau berbagi, mau menolong, yang kelihatan itu kan orangnya itu saja. Bahkan ada istilah begini, kalau misalnya gereja dibuka kembali untuk umum lalu ibadah, lalu yang boleh ibadah hanya usia 60 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah dan 12 tahun ke atas, berapa banyak ya yang nanti ibadah? Jangan-jangan nanti gerejanya kosong. Kenapa? Karena yang biasa beribadah adalah orang-orang yang lanjut usia. Walaupun sebenarnya di hari Minggu juga saya sering melihat banyak ada orang muda beribadah. Usia 20-an, 30-an, 40-an, ibadah itu juga banyak, 50-an banyak juga. Sebenarnya banyak. Hanya memang kurang aktif di pelayanan-pelayanan yang diadakan di gereja. Kenapa? Nggak punya waktu. Bekerja, mengurus keluarga, nggak ada waktu. Dan seakan-akan pelayanan itu hanya satu kotak itu. PA saja, Bebel saja, itu hanya itu. Padahal kalau kita mau menggali dan mau terlibat, ada banyak yang bisa kita kerjakan bersama di dalam gereja. Ya mengurusi bencana alam, ya perkunjungan, kan nggak harus Senin sampai Jumat. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan di gereja. Yang punya, jadi dokter mungkin juga bisa membuka membantu, atau yang menjadi guru bisa jadi guru sekolah minggu. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Hanya alasannya selalu tidak ada waktu, tidak ada tenaga, nggak bisa. Sudah capek, sudah pusing, gitu kan. Nah, tapi semuanya itu selalu sama loh Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Ujungnya itu selalu sama. Nanti kalau sudah pensiun kembali ke gereja. Nanti kalau sudah tidak banyak kegiatan kembali ke gereja. Kenapa? Karena sadar akan kebutuhan kedekatannya dengan Tuhan. Karena sadar ada tugas panggilan selain menjalankan kehidupan untuk mencukupi kebutuhan. Ada panggilan di tempat yang lain dan itu terabaikan. Tapi pertanyaannya, apa harus toh menunggu sampai waktunya habis? Apa harus menunggu sampai waktunya tidak ada lagi? Saya pernah dengar beberapa kali, masih muda kok jadi pendeta, masih muda kok berpelayanan di gereja. Kenapa memangnya? Saya akan tetap mencari kesenangan dan bersenang-senang dengan cara sendiri tanpa mengabaikan panggilan di tempat yang lain. Dan pasti bukan hanya saya melihat banyak sekali orang muda yang juga semangat walaupun mereka bukan pendeta, yang semangatnya seringkali melebihi semangat pendeta. Mereka melayani dengan kebisaan mereka. Mereka tidak menunggu sampai pelayanan menjadi sebuah hal yang mereka sadari penting. Sampai pelayanan mereka baru sadar, ternyata penting ya pelayanan, ternyata aku harus pelayanan. Bukan menunggu sampai waktunya selesai, tetapi mereka melakukan sejak sekarang. Bukan tidur siang ketika sudah nanti kerja, baru sadar kalau tidur siang itu penting. Tapi dari kecil dia tahu bahwa tidur siang itu penting. Nah, ini harus kita tanamkan. Nggak perlu menunggu sampai waktunya habis, nggak perlu menunggu sampai benar-benar punya waktu luang. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan bersama. Pelayanan di gereja itu tidak melulu soal ibadah PA dan lain-lain, masih banyak pelayanan yang bisa kita karyakan. Nah, tapi sekarang nyatanya nggak ada. Ya mari diinisiasikan. Sekarang nggak ada ya memang karena belum ada yang mengusulkan, ya kan perlu diusulkan untuk kita berpelayanan bersama
bagaimana orang muda, orang-orang dewasa yang masih produktif itu juga bisa melakukan pelayanan. Jangan sampai nanti sudah tiba waktunya kita sadar bahwa itu penting, baru ternyata kita sadari kita tidak punya lagi waktu untuk melakukan semua itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu, kesempatan, dan segala yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, memegang tangan dan membiarkan Tuhan memegang tangan kami, sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kami, dan mampukan kami untuk berjalan di arah yang Tuhan kehendaki, supaya dalam kehidupan kami tidak melaluinya dengan sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa saya tidak pakai masker itu bukan karena saya merasa tidak penting masker itu, tapi ini karena memang rekamannya saya dan suami saya yang ada di sini, jadi memang tidak perlu menggunakan masker. Tapi Bapak Ibu, setiap kita keluar, setiap melakukan apapun, sebaiknya tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya, dan saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.